Halo semuanya, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan hasil tugas kami mengenai sintak tugas 1 dan 2 basis data. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari yang pertama itu ada Dewa Gede Wahyu Adidharma dengan NIM 2015051078. Yang kedua ada Putra Arya Tangkas dengan NIM 2015051080. Dan yang ketiga ada Nilo Gede Arinasari dengan NIM 2015051078. Selanjutnya dalam membuat tugas ini kami menggunakan alat tambahan yaitu yang pertama ada laptop. Laptop ini menjadi alat penunjang yang terpenting dalam membuat tugas ini. Selanjutnya ada aplikasi Exam. Aplikasi ini nantinya akan digunakan sebagai server untuk membuat database. Yang ketiga ada input untuk membuat database dan semua perintah yang ada pada tugas modul 1. Selanjutnya, yaitu saya akan menjelaskan dasar teori sintak atau perintah yang dipergunakan untuk membuat database dan semua tabel yang nantinya akan digunakan dalam pembuatan tugas ini. Yang pertama itu ada create database yang digunakan untuk membuat database baru dengan statement create database nama database yang akan kita gunakan. Yang kedua ada select database, yaitu perintah untuk memilih database yang akan digunakan atau dilakukan sebelum melakukan pembuatan tabel baru dengan statement use nama database yang akan digunakan. Yang ketiga ada delete database, perintah yaitu perintah untuk menghapus database dengan statement drop database atau drop database if x. Yang keempat ada create table, yaitu perintah untuk membuat tabel baru dalam suatu database dengan statement create table if not x. Kemudian yang kelima ada altering table, yaitu perintah untuk melakukan perubahan terhadap struktur tabel yang telah terbentuk sebelumnya dengan statement alter table nama tabel yang digunakan. Dan yang selanjutnya ada menambah kolom pada tabel dengan statement alter table nama tabel yang kita gunakan. Selanjutnya itu menambah primary key dengan statement add primary key nama kolom. Kalau misal menggunakan lebih dari satu kolom, yaitu kolom 1 dan kolom 2. Selanjutnya ada menambah foreign key dengan statement add foreign key nama kolom. Selanjutnya ada menghapus kolom, yaitu dengan create statement alter table nama tabel drop kolom yang kita gunakan. Yang selanjutnya ada menghapus primary key, yaitu dengan statement alter table nama tabel drop primary key yang kita gunakan. Yang selanjutnya yang keenam yaitu delete tables, yaitu perintah untuk menghapus suatu tabel dalam database dengan statement drop table if x nama tabel yang kita gunakan. Oke, selanjutnya latihan 1 dan latihan 2 akan dibawakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas 1 pada modul 1. Nah, di sini kami menggunakan dua aplikasi untuk membuat tugas 1 ini. Yang pertama, Exam. Nah, Exam ini digunakan untuk servernya dan terminal atau CMD untuk menjalankan sintek atau membuat database yang ingin kita buat. Yang pertama, kita aktifkan dulu atau kita jalankan
aplikasi examnya untuk menjadi server dari database yang ingin kita buat. Nah, di sini sudah berjalan atau servernya itu sudah berjalan. Nah, selanjutnya kita aktifkan dulu CMD-nya dengan perintah seperti ini. /exam files /bin /mysql min u root min p, terus kita enter saja. Nah, untuk passwordnya kita enter lagi sampai keluar seperti ini. Artinya server yang kita buat itu sudah berjalan, kita sudah masuk untuk pembuatan database-nya. Nah, di sini untuk mempersingkat waktu, karena kelompok kami sudah pernah mencoba untuk membuat tugas satu ini dan sudah berhasil. Jadi di sini saya cuman mengcopy paste perintah atau sintek yang sudah pernah kami buat sebelumnya. Nah, ini sudah sampai ke tugas terakhir atau langkah terakhir, yaitu nomor 20. Nah, yang pertama, sebelum kita membuatnya, kita create dulu database-nya atau kita show database-nya. Seperti ini. Kita show database. Jadi kita create database atau kita langsung ke soal nomor 1, yaitu membuat basis data dengan nama, ananda pembelian, dan 3 digit yang terakhir. Nah, karena di sini kami kelompok 6, jadi kita menggunakan angka 6 untuk mengganti 3 digit NIM terakhir ini. Nah, perintah pertama yang kita lakukan yaitu kita meng-create database-nya dengan perintah seperti ini, atau seperti perintah yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Nah, di sini sebelum meng-create-nya kita lakukan perintah create database. Selanjutnya nama dari database yang ingin kita buat, namanya itu ananda pembelian 666. Nah, sekarang untuk menggunakannya atau kita menggunakan ananda basis data atau database ananda pembelian ini, selanjutnya masukkan perintah use database untuk menggunakan database ini. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini kita membuat create atau disuruh untuk meng-create tabel dengan nama kue dan dengan kolom seperti berikut ini. Nah, dengan kolom seperti ini. Nah, seperti yang dijelaskan teman saya tadi, untuk meng-create sebuah tabel atau membuat sebuah tabel, perintah yang pertama kita lakukan yaitu create tabel dan nama dari tabel itu sendiri, kemudian dilanjutkan dengan kurung buka. Setelah itu kita masukkan apa saja yang ada di dalam tabel itu. Nah, dan karena diawali dengan kurung buka, jadi ditutup dengan kurung yang dilanjutkan dengan titik koma seperti ini. Nah, database change artinya tabel yang kita buat ini sudah terbentuk atau sudah dibuat. Nah, cara melihatnya itu
kita describe. Selanjutnya nama tabel yang sudah kita buat seperti ini. Nah, ini sudah sama dengan di tabel yang ditugaskan seperti ini. Nah, selanjutnya nomor 3. Nah, untuk kita menambahkan kolom di sini kita menggunakan alter table untuk menambahkan, mengubah, membuat dan menghapus tabel itu atau menghapus tabel dari kolom itu sendiri. Nah, di soal nomor 3 ini kita disuruh untuk atau ditugaskan untuk menambahkan kolom harga satuan dengan tipe data integer atau int pada tabel kue. Nah, perintahnya seperti ini. Karena ini menambahkan, jadi alter table kue, ini kue nama tabelnya, terus add itu untuk menambahkan, dan yang ditambahkan itu adalah harga satuan int seperti ini. Kita enter. Nah, ini artinya sudah benar. Nah, selanjutnya di sini kita disuruh untuk mengubah kolom kode kue menjadi primary key dengan nama primary key, yaitu pk underscore kue pada tabel kue. Nah, di sini kita juga disuruh mengubah kolom dan perintahnya juga sama, terus sinteksnya enter table kue nama tabelnya, terus di sini karena kita disuruh untuk menambahkan primary key, jadi add primary key pada kode kue. Jadi kode kue ini dijadikan primary key seperti itu. Nah, kita lanjut. Ini oke, artinya sudah. Nah, yang terakhir, karena semuanya sudah terinput, jadi kita describe dulu untuk melihat apakah tabel yang sudah kita buat itu sudah benar apa tidak. Perintahnya sini describe kue. Nah, sudah benar. Harga satuannya sudah terinput dan kode kuenya sudah dimodif atau ditambahkan menjadi primary key. Nah, selanjutnya kita lanjut pada soal nomor 5. Nah, pada soal nomor 5 ini kita diperintahkan untuk meng-create table baru dengan nama tabel bahan baku. Nah, yang pertama kita create tabelnya terlebih dahulu dan dengan namanya tabel dengan bahan baku. Selanjutnya kode bahan baku sebagai primary key-nya, dan nama bahan baku, terus yang terakhir itu satuan. Jadi dengan kode ini query oke, kita cek dulu apakah sesuai. Nah, ini sudah benar, sudah sama. Primary key-nya itu berada pada kode bahan baku. Selanjutnya lanjut ke nomor 6. Nah, di sini kita juga disuruh membuat tabel baru, yaitu tabel dengan nama BOM dan dengan kolom sebagai berikut. Pertama-tama kita create dulu tabelnya. Create tabel dengan nama BOM dan kita masukkan kode kuenya, terus kode bahan baku dan jumlah dan nah, di sini ada dua primary key, yaitu kode bahan baku dan kode kue. Jadi
kode kue dan kode bahan baku ini dijadikan primary key, makanya perintahnya kita buat seperti ini. Primary key ada pada kode kue dan kode bahan baku, terus kurung tutup. Nah, oke. Kita describe juga untuk melihat database yang sudah kita buat. Nah, sudah. Di sini sudah benar. Kode kue dan kode bahan bakunya sudah menjadi primary key. Nah, kita lanjut ke perintah nomor 7 atau soal nomor 7. Nah, pada soal nomor 7 ini kita diperintahkan untuk mengubah kolom ini menjadi foreign key dengan nama foreign key kode kue dan foreign key untuk kode bahan baku. Nah, di sini kode bahan baku dan kode kue itu dijadikan atau dimodif menjadi foreign key atau ditambahkan foreign key di depannya. Nah, perintah yang pertama yaitu alter table, nama tabelnya, dan kita add atau kita tambahkan foreign key kode kue dan referencesnya itu kue di kode kue. Artinya ini mengarah atau terhubung ke tabel kue ini, kode kue. Kode kue. Nah, selanjutnya enter. Oke. Nah, selanjutnya kita tambahkan juga di kode bahan baku. Nah, dengan perintah seperti berikut ini, alter table pada tabel BOM ini kita menambahkan foreign key kode bahan baku, referencesnya itu di bahan baku atau tabel bahan baku, yaitu pada kolom kode bahan baku. Nah, kita samakan untuk menetralisir kesalahan nanti. Nah, kita enter aja. Udah. Kita describe dulu untuk melihat bagaimana kolom yang kita buat apakah sudah benar atau tidak. Nah, ini sudah benar juga. Nah, selanjutnya ke soal nomor 8. Nah, kini kita menambahkan kolom keterangan dengan tipe data varchar 100 pada tabel BOM. Artinya kita disuruh untuk menambahkan kolom keterangan pada tabel BOM ini. Nah, kita tambahkan dengan sintek atau perintah seperti ini, add keterangan. Nah, sudah. Setelah itu kita modif atau kita ubah kolom keterangan yang semula tipe datanya varchar 100 menjadi tipe data teks. Nah, karena ini kita disuruh untuk memodif jadi atau mengubah kolomnya, jadi perintah yang kita gunakan yaitu alter table BOM modify keterangan menjadi dari varchar 100 kita ubah menjadi teks. Nah, sudah. Setelah itu, setelah kita modif keterangannya, coba kita describe dulu. Describe BOM. Nah, ini
kolom keterangan sudah dimasukkan. Jadi sekarang setelah dimasukkan itu kita disuruh menghapus keterangan dari tabel BOM, yaitu pada kolom keterangan. Nah, untuk menghapus suatu kolom, di sini perintahnya yaitu enter table, nama tabelnya, dan untuk perintah untuk menghapus kolom itu drop. Jadi enter table belum drop keterangan untuk menghapus keterangan pada tabel BOM. Nah, kita describe juga apakah sudah dihapus. Nah, sudah. Jadi setengah dari soal sudah dikerjakan. Nah, di sini kita lanjut ke tabel nomor 11. Di sini pada tabel nomor 11 ini kita diperintahkan untuk membuat tabel baru dengan primary key dan foreign key pada kode pemasok dan nomor nota. Nah, langkah pertama kita create pembelian terlebih dahulu, terus kita tambahkan nomor nota dan jadikan primary key, terus kita masukkan tanggal beli dan date-nya, total jualnya, terus diskon, total bayarnya, untuk temponya, terus kode pemasoknya. Nah, karena kode pemasok di sini akan digunakan atau ditambahkan foreign key, jadi perintahnya dibuat seperti ini. Di enter dan isi akhiran. Nah, di sini terjadi error. Kenapa di sini terjadi error? Karena error ini disebabkan oleh kode pemasok, dikarenakan kode pemasok belum pernah dibuat di tabel pemasok. Jadi di tabel pemasok itu tabel pemasok itu belum pernah dibuat. Jadi langkah soal ke-13 kita buat tabel dulu dengan nama pemasok dan dengan kolom sebagai berikut. Jadi kita buat dulu seperti ini. Buat tabel pemasok. Terus kode pemasoknya langsung dijadikan primary key dan nama pemasok. Terus kan ini. Nah ini tabel pemasok sudah dibuat. Nah, selanjutnya kita buat lagi tabel pembeliannya. Apakah sudah bisa atau tidak? Nah, terus tambahkan nomor nota, masukkan, terus tanggal belinya, total jualnya, diskonnya, total bayar, jatuh tempo, kode
pemasoknya. Nah, karena di sini kita sudah membuat kode pemasoknya, tabel pemasok, jadi kemungkinan di sini kita sudah bisa menambahkan kode pemasok sebagai foreign key-nya. Nah, sudah. Kita describe dulu sekarang. Apakah sudah benar? Nah, sudah benar. Di sini nomor notanya sebagai primary key dan kode masuknya sebagai foreign key. Kita sekarang lanjut ke soal nomor 15. Di sini kita disuruh atau diperintahkan membuat tabel dengan nama detail beli dan dengan kolom sebagai berikut. Nah, foreign key ini berhubungan atau berrelasi antar tabel. Nah, di sini ada dua foreign key. Nah, pertama-tama kita create dulu tabelnya, yaitu tabel detail beli. Oke, tabelnya terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan kode bahan baku, terus nomor notanya, kemudian jumlahnya, terus total, harga satuan, terus kita tambahkan foreign key pada kode bahan baku dan nomor nota. Apakah sudah jadi? Nah, ini berhasil. Kita describe dulu untuk melihat bagaimana kolom atau tabel yang sudah kita buat. Sini kita describe detail beli. Nah, sudah. Di sini ada dua foreign key. Jadi tabel ini berelasi antara tabel kode bahan baku dan nomor nota. Nah, kita lanjut ke soal nomor 16. Nah, di sini kita diperintahkan untuk mengubah tabel detail beli dengan menambahkan primary key dengan nama primary key detail beli yang terdiri dari kolom kode bahan baku dan nomor nota. Nah, kita masukkan perintah seperti ini. Di sini kita tambahkan underscore dulu biar tidak salah. Kita sudah tambahkan. Kita describe dulu untuk mengecek apakah yang kita masukkan tadi itu sudah masuk atau tidak. Sudah. Di sini primary key yang kita masukkan tadi itu sudah terinput ke dalam tabel detail beli atau sudah masuk ke kolom yang ada pada detail beli ini. Nah, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 17. Nah, soal nomor 17 ini kita diperintahkan untuk membuat tabel pembayaran dengan kolom seperti berikut. Nah, di sini ada
nomor kwitansi dan nomor duta yang ditambahkan foreign key dan primary key. Nah, kita create tabelnya terlebih dahulu. Udah kita enter, terus kita tambahkan nomor kwitansi sebagai primary key-nya. Total bayar. Tanggal bayar. Dan nomor nota. Nah, di sini untuk menambahkan foreign key atau menarikan nomor nota sebagai foreign key, kita masukkan sintek atau perintah ini ke dalam tabelnya. Nah, ini sudah oke, artinya tabel sudah kita buat. Terus kita describe dulu. Untuk melihat bagaimana tabelnya sudah kita buat. Nah, ini juga sudah sama, nomor kwitansi menjadi primary key dan nomor nota menjadi foreign key. Nah, selanjutnya ke nomor atau ke soal nomor 18. Di sini kita diperintahkan untuk membuat tabel akun dengan kolom sebagai berikut. Nah, di sini kode akun itu menjadi primary key dan header akun itu menjadi foreign key. Nah, maka dari seperti itu kita tambahkan primary key pada kolom kode akun. Nah, langsung kita lanjutkan. Nah, di sini kalau header akun itu sudah ditambahkan karena dia foreign key, jadi kita tambahkan foreign key ini pada header akun. Nah, seperti itu kita sudah bisa. Kita describe dulu untuk mengecek apakah database yang kita buat atau tabel yang kita buat sudah benar. Nah, di sini kode akun sudah menjadi primary key dan header akun sudah menjadi foreign key. Jadi tabel yang kita buat itu sudah benar. Nah, selanjutnya kita membuat tabel jurnal pembelian sebagai kolom berikut. Nah, di sini pada jurnal pembelian ini kode akun itu menjadi primary key dan dia menjadi foreign key. Nomor nota juga sama seperti itu. Nah, untuk membuat tabel seperti ini kita buat atau kita create dulu tabelnya dengan nama jurnal pembelian. Terus kita tambahkan kode akunnya, kita tambahkan nomor notanya, terus tambahkan posisinya, terus nominalnya. Nah, di sini kode akun dan nomor nota itu ditambahkan foreign key dan primary key. Nah, jadi perintahnya adalah seperti berikut. Nah, seperti ini. Tambahkan saja. Ini di sini akan sudah. Kita describe dulu apakah ini sudah benar. Namanya adalah jurnal pembelian. Nah, sudah benar. Di sini kode akun dan nomor notanya itu menjadi primary key. Nah, selanjutnya kita membuat jurnal tabel pembayaran. Caranya juga sama seperti bagaimana kita membuat jurnal pembelian.
privasinya, terus kode akunnya, terus posisinya, dan nomor. Nah, di sini kode akun ini menjadi atau ditambahkan primary. Nomor kwitansi ini ditambahkan foreign key dan primary key. Sudah kita. Nah, tabel ini sudah tercreate. Kita describe dulu. Describe jurnal pembayaran. Nah, baik. Di sini langkah-langkah yang kami lakukan sudah benar dan semua soal sudah terselesaikan. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana bentuk database yang kita buat atau yang kita create tadi di localhost pada exam. Nah, cara melihatnya itu yaitu seperti ini. Kita klik localhost. Nah, dan di sini kan otomatis terlihat database yang sudah kita buat tadi. Nah, terus di sini kita klik database kita yang kita buat dan klik di pojok kanan, klik di sana. Nah, jadi di sini sudah tercreate. Jadi soal nomor 1 sudah kami kerjakan dan database-nya sudah kami buat. Dan ini juga setiap tabel itu sudah berelasi satu antara lain. Baik, demikian bagaimana tutorial yang kami berikan. Saya ucapkan terima kasih atas waktu saya yang diberikan. Selanjutnya pada tugas nomor 2 akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana SQL untuk angka atau soal latihan nomor 2. Jadi selagi teman saya menjelaskan soal latihan nomor 1, saya akan menjelaskan latihan nomor 2. Jadi yang pertama, kita diminta untuk membuat basis data dengan nama di perpustakaan Sukabaca. Jadi sebelumnya saya sudah membuat perintah SQL-nya, tinggal copy paste, tapi akan saya jelaskan satu-satu. Jadi untuk membuat basis data dengan nama DB Perpustakaan Sukabaca, kita menggunakan perintah create database. Create database dan lalu diikuti dengan nama database-nya. Lalu kita bisa lihat database apa saja yang terdapat dalam server ini, dan lalu kita bisa use DB Perpustakaan Sukabaca. Nah, lalu langkah berikutnya adalah kita diminta untuk membuat tabel dengan nama buku dan dengan atribut seperti ini. Jadi buku dengan tipe data char, judul, varchar 100, pengarang varchar 50, penerbit varchar 50, dan tahun terbit, yaitu dengan tipe data year. Jadi kita jika ingin membuat tabel, kita create table dengan nama buku, diikuti dengan atribut-atributnya. Tinggal kita copy saja seperti ini. Mohon maaf, tadi saya salah pencet.
Nah, berhasil. Kita coba cek terlebih dahulu, yaitu bisa menggunakan describe buku atau DSC biar cepet. Nah, jadi ini sesuai dengan yang diperintahkan. Lalu langkah selanjutnya, yaitu langkah ketiga, kita diminta untuk membuat batasan constraint untuk ID buku di tabel buku sebagai primary key. Jadi kita akan membuat primary key untuk ID buku. Jadi perintahnya gampang saja. Jika ingin membuat perubahan dalam tabel, kita menggunakan alter table, lalu diikuti dengan nama tabel yang akan dirubah, dan add primary key pada kolom ID buku. Nah, jika kita cek, nah sudah berhasil. Jadi ID buku berubah menjadi primary key. Lalu langkah keempat, kita diminta untuk membuat tabel baru, yakni ID buku dengan atribut seperti ini. Dan untuk ID kategori langsung diubah menjadi primary key. Jadi caranya itu ya sama seperti awal, create tabel berserta atributnya, dan kita menambahkan primary key pada ID kategori. Jika kita cek pada kategori buku, nah sudah sesuai dengan yang diperintahkan. Lalu pada langkah kelima, kita diminta untuk membuat tambahan atribut dan tipe data pada tabel buku dan berikan batasan constraint untuk ID dan tabel buku sebagai foreign key dan delete for update cascade. Jadi saya sudah membuat di sini. Kita ubah dulu alter table. Jika ingin menambahkan kolom baru, kita menggunakan alter table, yaitu untuk membuat perubahan pada suatu tabel, lalu add kolom baru jadi kategori dengan data char 39. Jika kita cek, maka sudah ada. Lalu diminta untuk dijadikan foreign key. Nah, sudah menjadi foreign key. Pada langkah ke-6, kita diminta untuk membuat perubahan atribut anti data ID kategori pada tabel buku dan berikan batasan constraint. Kategori tersebut sebagai foreign key. Baik, karena ID kategori sudah menjadi foreign key, maka ini tidak bisa dimodify dan juga tidak bisa dihapus satu kolom saja. Jadi maka dari itu saya mengambil langkah untuk menghapus tabelnya dan membuat tabel baru. Jadi kita gunakan drop table buku dulu. Jadi drop table itu adalah untuk menghapus tabel. Drop table lalu nama tabel yang ingin dihapus. Berhasil, lalu kita buat ulang tabel buku. Langsung diisi primary key pada ID buku. Lalu pada tabel buku kita akan menambahkan kolom yang akan diberikan, yaitu ID kategori dengan tipe data char 3. Dan langsung menambahkan foreign key. Kita akan ubah kolom tadi menjadi foreign key. Kita bisa lihat, nah tipe datanya berubah dari awalnya 39 menjadi 3. Lalu pada langkah ke-7 kita diminta untuk membuat tabel dengan nama kategori member dengan atribut dan data seperti ini. Ini sama dengan yang nomor 4, jadi mudah saja.
create table kategori member, lalu ID card mem dengan tipe data char 3, nama card member dengan varchar 20, dan langsung nambah primary key pada ID card member. Jadi kita copy saja biar cepat. Lalu kita lihat untuk kategori member, tabel kategori member. Nah, ini sudah sama dengan yang diminta. Lalu pada langkah ke-8 kita diminta untuk membuat query untuk menghapus batasan konsen untuk ID card member di tabel kategori member. Jadi untuk menghapus kolom, kita akan menghapus primary key-nya. Jadi kita alter table pada tabel kategori member dan drop primary key-nya. Nah, berhasil. Lalu pada langkah 9 kita diminta untuk menghapus atribut ID card name di tabel kategori member. Kita akan menghapus satu kolomnya, yaitu ID card member. Kita bisa menggunakan alter table untuk membuat perubahan pada tabel kategori member, dan kita hapus yaitu drop prefix size pada ID card member. Berhasil. Lalu pada langkah ke-10 kita diminta untuk menghapus tabel kategori member. Jadi untuk menghapus tabel kita bisa langsung menggunakan drop table kategori member. Lalu pada langkah, jadi coba kita cek dulu untuk memastikan bahwa ini sudah dihapus. Nah, jadi masih tinggal sisa 2 tabel saja. Lalu pada langkah ke-11 kita diminta untuk membuat tabel dengan nama member dengan atribut seperti ini. Dengan name dipolitor dengan angka pada KTP, tulis PL saja untuk jenis kelamin, dan ID member langsung ditambahkan primary key. Jadi untuk membuatnya kita create table member dan atribut-atributnya ID member saya gunakan 10, lalu no KTP sesuai dengan nomor NIK kita gunakan 16, nama pacar saya maksimalkan 25, alamat varchar 50, dan jenis kelamin kita menggunakan tipe data enum untuk L dan P saja. Lalu tanggal lahir, date, dan jumlah saudara kita gunakan varchar 2 aja. Lalu nomor telepon kita gunakan tipe data varchar 12, dan yang terakhir menambahkan primary key pada ID member. Nah, kita cek pada member, tabel member. Nah, berhasil. Lalu pada langkah ke-12 kita diminta untuk membuat query untuk menghapus atribut jumlah saudara. Jadi untuk menghapus sama seperti yang di atas, kita bisa menggunakan alter table pada member, lalu kita drop jumlah saudara. Nah, berhasil. Jadi kita bisa cek lagi pada tabel member. Sebentar. Nah, jadi jumlah saudara sudah tidak terdapat lagi pada tabel member. Lalu pada langkah ke-13 kita akan disuruh membuat tabel peminjaman dengan atribut tipe data seperti ini, yaitu ID peminjaman dengan
tipe data char, tanggal pinjaman dengan tipe data date, dan juga tanggal kembali dengan tipe data date, dan juga jumlah pinjaman dengan tipe data integer. Jadi sama seperti yang di atas, kita create table pinjaman dan atribut-atributnya. Agar cepat dapat copy paste saja. Lalu kita cek peminjaman untuk menghindari kesalahan. Nah, aman. Lalu pada langkah ke-14 kita diminta untuk membuat primary key pada ID peminjaman. Jadi kita gunakan alter table karena merubah isi satu tabel. Lalu tinggal menambahkan add primary key. Jadi sebenarnya ini mau diisi enter ataupun tidak nggak berpengaruh, jadi aman-aman saja. Lalu untuk langkah ke-15 kita diminta untuk membuat tambahan atribut anti data ID member pada tabel peminjaman. Oke, kita disuruh nambah kolom baru. Jadi sama seperti tadi, jika ingin membuat perubahan pada table, kita tinggal menggunakan alter table untuk add kolom dan nama kolom yang ingin ditambah serta tipe datanya. Kita lihat. Nah, ditambah ID karyawan dengan juga ID member. Lalu pada langkah ke-16 kita diminta untuk membuat foreign key pada ID member. Jadi kita alter table peminjaman add string foreign key pada ID karyawan. Ada ID member terlebih dahulu. ID member reference pada tabel member pada kolom ID member. Nah, hasil kita cek terlebih dahulu pada pinjaman ini berhasil untuk ID member. Lalu untuk langkah berikutnya, langkah 17, kita diminta untuk foreign key pada ID karyawan. Jadi mungkin langsung saja kita copy ini. Nah, di sini terjadi error. Kenapa terjadi error? Karena tabel karyawan sama sekali belum dibuat. Jadi dia tuh tidak ada tabel acuan untuk menambahkan foreign key pada ID karyawan. Jadi kita lanjut ke langkah ke-18, maka kita buat dulu tabel karyawan. Jadi kita akan membuat tabel karyawan dengan atribut seperti ini. Ada karyawan, tipe data varchar 8, nama varchar 25, alamat varchar, tanggal lahir, date, telepon, teks, pendidikan terakhir varchar 3, dan ID karyawan menjadi primary key-nya. Jadi sama seperti yang di atas, seperti ini. Tinggal kita copy. Nah, bisa kita lihat pada karyawan. Oke, sama. Selanjutnya pada langkah 19 baru kita masukkan ulang yang tadi, yaitu yang 17. Ini sama ya dengan yang 17, kita masukkan ulang karena tabel karyawan sudah dibuat dan juga ID karyawan sudah menjadi primary key. Jadi sekarang sudah ada acuannya. Nah, berhasil.
Jadi kita cek. Nah, berhasil. Lalu langkah ke-20, kita diminta untuk membuat tabel detail peminjaman. Nah, atribut terdata seperti ini, di pinjaman dan di buku. Cat masing-masing 5. Ini sama, kita buat seperti ini. Lalu kita langsung namakan foreign key-nya. Untuk foreign key di pinjaman, kita mengambil acuan ke tabel peminjaman, dan di buku mengambil acuan di tabel buku. Kita copy. Nah, hasil kita bisa lihat peminjaman. Nah, berhasil. Dan juga kita akan mengecek di sini localhost PHP admin untuk disertakan suka baca. Kita atur terlebih dahulu untuk agar sama dengan yang diperintahkan. Karyawan member kategori buku. Karyawan member kategori buku, dan peminjaman detail peminjaman buku. Peminjaman detail peminjaman buku. Jadi sama ya. Nah, di peminjaman masuk ke di pinjaman sini. Ini sama. Lebih jelas bisa kita gini. Sekian itu sedikit cuplikan terkait tugas yang kami buat bersama. Semoga video tutorial yang telah kami buat dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.